Poco C71 adalah smartphone dengan harga ekstrimnya Poco yang dijual resmi di Indonesia. Apakah HP ini sesuai dengan harganya? Apakah HP ini layak untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Poco C71 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor Uni SoC T7250, RAM 4GB, dan storage 128GB bertipe eMMC untuk speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Poco C71 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance ini kita surprise banget. Tidak ada standar yang berarti selama penggunaan harian. Itu suatu hal yang bagus banget untuk kelas harganya ya guys. Ini kita apresiasi banget Poco. Mungkin karena OS-nya yang clean, ringan, yang mirip seperti Android stock, dan cuma ada aplikasi Get Apps yang notifikasi tidak bisa dimatikan ataupun tidak bisa di-uninstall. Tapi overall, experience yang ditawarkan oleh HP ini sudah termasuk bagus untuk HP 1 jutaan. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 269.000, sebuah angka yang kencang untuk kelas harganya. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Lanjut kita coba 7 game di sini. Kita disclaimer terlebih dahulu, kita uji coba gaming di suhu ruang ber-AC 24-25 derajat Celcius, dan kita juga pakai WiFi selama pengujian gaming. Dan di sini kita juga disclaimer bahwa kita tidak bisa menampilkan grafik rata-rata FPS-nya karena masalah software capture-an kita ya guys. Dan kita akan sampaikan untuk FPS kurang lebihnya ya guys. Jadi mari kita bahas tes gaming dari HP Poco C71 ini. Game pertama yang akan kita uji coba adalah game Mobile Legends. Di sini kita coba dengan setting low power dengan frame rate high dapat di 60 fps stabil ya guys. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting balance frame rate high dapat rata-rata di 30 fps stabil. Game Call of Duty Mobile dengan setting low frame rate high belum terlalu stabil dapat di 50-55 fps ya guys. Game Free Fire dengan setting ultra frame rate high dapat di 60 fps. Game HOK Mobile dengan setting standar frame rate high dapat di 60 fps stabil ya guys. Game FC Mobile dengan setting medium frame rate high dapat di 60 fps. Game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 dapat di 25-27 fps ya guys. Kesimpulannya, ini performanya sudah termasuk sangat bagus banget untuk kelas harganya. Kita sangat apresiasi Poco dengan memberikan clean OS yang mirip clean OS seperti OS Pure, dan juga untuk performanya yang termasuk lumayan stabil untuk dipakai harian. Overall kita tidak ada kendala selama penggunaan performance dari HP ini ya guys. Lanjut dari sisi kamera, HP ini membawa kamera utama 32 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Secara kualitas sebenarnya masih tergolong oke untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampel-sampel foto yang sudah kita ambil, dan dynamic range-nya juga termasuk cukup oke untuk kelas harganya. Ingat ya, sesuaikan dengan kelas harganya, ekspektasi kalian. Tapi overall kita bisa bilang, kita apresiasi kualitas kameranya masih termasuk oke dan masih bisa layak untuk digunakan ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini. Oke guys, sekarang kita menguji coba kamera depan dari Poco C71 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi cahaya yang sangat terang banget, dan ini kita bisa bilang kualitasnya masih termasuk sangat baik banget untuk kelas harganya ya guys. Dan dynamic range juga masih lumayan lah guys, langitnya masih, separasinya masih kelihatan. Kemudian untuk skin tone memang wajar, untuk kalau tidak akurat warnanya wajar banget. Untuk harganya guys, harga 1,1 juta nggak bisa nuntut banyak dari sisi kualitas, tapi ini nggak ada stabilisasinya juga wajar banget ya. Tapi menurut kita kualitasnya sudah termasuk lumayan banget loh guys untuk kualitas kamera depannya. Tapi gimana loh guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco C71 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi cahaya yang sangat terang banget. Ini termasuk lumayan banget loh guys kualitas kameranya. Meskipun tidak ada stabilisasinya, tapi menurut kita sih sudah termasuk lumayan untuk perekaman videonya untuk kualitasnya. Tapi kita belum tahu apakah ada frame drop atau tidak. Tapi overall kalau lihat dari preview termasuk menarik ya guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco C71 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Di sini memang malam hari dan masih ada lampu beberapa di sekeliling kita, tapi ini sudah termasuk low light ya guys.
Dan ini termasuk menarik ya, untuk kualitasnya di harga 1 juta kecil, kualitas ini sudah termasuk lumayan oke dalam kondisi low light ya guys. Tapi gimana kalian untuk kualitasnya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Masih berasa banget jitternya, wajar banget untuk kelas harganya. Ada flare lagi, wah oke 1 jutaan tambah efek flare. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya dalam kondisi low light. Kalau kita still aja dia masih tetap gambarnya kurang, tapi memang masih wajar banget ya guys untuk kelas harganya. Tapi gimana mungkin silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini dibekali layar 6,88 inch, IPS resolusi HD plus refresh rate 120Hz, bisa untuk nonton YouTube 1080p 60fps, tapi wideband masih L3 ya guys, dan di bawah matahari memang kurang terang ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini dibekali single speaker yang suaranya termasuk lumayan oke. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai, HP ini dibekali baterai 5200 mAh yang termasuk irit untuk dipakai seharian pemakaian. Mungkin karena layarnya cuma HD Plus tadi ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali charger 15 watt yang butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk full charge ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh set fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk desainnya cakep ya guys. Untuk kelas harganya terkesan premium juga meskipun harganya 1 juta kecil ya guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card 2 SIM card plus micro SD slot, belum ada dukungan eSIM yang memang wajar untuk kelas harganya. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri masih belum support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya masih belum mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya fitur USB OTG, punya jack 3,5 mm, punya aplikasi FM radio, tidak punya NFC, tidak punya inframerah, dan tidak ada info IP rating ya guys. Lanjut dari sisi navigasi Google Maps sendiri sudah termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi menggunakan HP ini ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 2 kali update OS dan 4 tahun security yang langka banget untuk kelas harganya, memberikan jaminan update sepanjang ini ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang layak banget untuk kalian beli, apalagi kalau kalian cari HP dengan layar besar 6,88 inch, dan untuk penggunaan harian indoor menurut kita ini adalah HP yang layak banget untuk kalian beli. Memang kurang cocok untuk buat ojol karena layarnya kurang terang kalau di bawah matahari, dan juga kalau misalnya kalian pakai di bawah matahari juga takutnya kena hujan dan sebagainya. Ini belum ada informasi IP ratingnya juga. Tapi overall, kita bisa bilang ini adalah HP yang layak untuk kalian beli kalau misalnya kalian memang pakai, lebih sering pakai di dalam ruangan, kalian mau kasih ke anak kalian atau ke orang tua kalian yang memang butuh layar besar tapi budget kalian terbatas, ini adalah HP yang pilihan yang oke banget. Overall, kita bisa bilang review dari Poco C71 ini termasuk bagus ya guys. Kalian bisa lihat untuk kesimpulan keseluruhannya dari part-part yang kita sudah sampaikan. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.